Kalau misalkan apa namanya, gue ada salah, gue minta maaf. Tapi kalau misalkan kalian semua nggak terima, ntar pulang sekolah aja. Dan gue waktu itu pengen nge-rap, nggak dibolehin sama si Mo. Oras tulang kalut, itu tulang luhut, ya kan bagi-bagi tipis. Horas di Kalsiaan. Oras Batavia. Widih, manusia 1,5 juta subscriber. 500.000. Biar kelihatan banyak. Emang udah banyak kan? Udah banyak sih, udah oke lah, udah oke lah. Udah oke ya? Udah oke lah, udah oke. Itu emang cita-cita lo? Cita-cita gue bukan subscriber sih. Enggak, jadi YouTuber? Enggak. Sebenarnya cita-cita gue itu udah kelihatan dari banner YouTube gue. Apa? Banner YouTube gue itu tulisannya Fame is not a goal, audience does. Oh, jadi lu pengen punya banyak audiens ya? Iya, gue lebih suka kayak orang yang lebih suka sama karya gue aja sih. Bukan masalah gue terkenal atau enggak. Gitu aja sih, Bang. Nah, itu sebenarnya emang lo ujuk-ujuk emang pengen jadi YouTuber atau gimana sih? Kalau sebenarnya apa ini sebuah kecelakaan atau apa sih sebenarnya? Ini sih suatu emergency call. Emergency call. Nggak, lu sebenarnya lu asli Jakarta atau? Enggak, gue asli suku gue Batak. Iyalah, lu ada nyokap, Siahaan. ya, gue Siahaan. Nyokap kan. buru apa? Nyokap buru apa? Nyokap Panjaitan. Wah, lu berarti lu berenya Pak Luhut lo ya? Itu dia. Gua bilang, Agak ngeri tuh. Oras tulang. Oras tulang kalut, itu tulang luhut, ya kan bagi-bagi tipis. Biar tahu Pak Luhut ada berenya di sini, dia, ya kan? dia. Yang terombang-ambing di Jakarta. Terombang-ambing dengan musik-musik di Jakarta, kuliah nggak beres. Ya. Lu kan emang asli lah, bokap Siahaan, nyokap Panjaitan. Lu lahir tapi Di Kalimantan Timur, Balikpapan. Oh, lu anak Balikpapan. Jadi besar di sana. Kalau orang tua itu asli Medan. Oh. Asli Medan dua-duanya. Orang Medan. Orang Medan semuanya Oh, gitu. oke. Jadi kayak mereka bukan mereka sih. Bokap ngerantau ke mana? Ke Balikpapan. Nyampe di Balikpapan dapat kerjaan, dia pulang temu ya kan. Woi, wanita ya. Oh, langsung dibawa. Gitu. Oke. Zaman dulu kan nggak usah pakai sebulan 2 bulan gitu. Iya. Langsung dibawa lah nyokap ini ke Balikpapan. Balikpapan. Akhirnya ya gue lahir di sana, gede besar di sana. 17-18 baru gue ke Lu anak keberapa, Kal? terakhir. Oh, lu anak bontot. Gue anak terakhir. Keluarga berapa orang sih? Berapa saudara sih lo? Gue sebetulnya 5 bang. 5. Tapi ada satu kecelakaan anak pertama, itu kakak cewek. Umur berapa bulan dia pass away. Oh, oke. Kayaknya zaman dulu tuh belum ada ini kali ya. Apa sih kalau dokter tuh? USG atau apa? Bukan bang. Udah keluar. Oh, udah keluar. Malpraktek. Oh. Sempat sembuh, langsung tiba-tiba panas tinggi lagi. Pass away. Oke. Gitu. Sempat gue tanya juga, sebetulnya aku ini kenapa kok bedanya jauh kali ya? Sama abang-abangku, kakakku bedanya jauh-jauh banget bang. Beda 10 tahun. Oh, Sama abang gue yang paling pertama. Ah. Yang kedua kayak beda 7 tahun, 6 tahun. Yang ketiga beda 5 tahun. Sementara mereka bedanya tipis-tipis kan? Kok gue jauh banget, gue tanya kan. Jadi saya ini kecelakaan gimana? Niat nggak niat? Nggak sih, bercanda lah. Terus mereka bilang, enggak lah ini kan memang ya, apa namanya, dari Tuhan lah ya. Oke. Akhirnya lahir dan memang gue dibandingkan kakak gue itu sangat edukasi orangnya. Sangat belajar. Orang eksak lah ya. Iya, orang-orang eksak semua, pelajaran bagus-bagus, anak IPA, gitu-gitu lah. Lu? Gue anak IPS bang. Kalau zaman gua A3 tuh, sos. Sos, ya itu. Lu IPS. Gue IPS. Terus SMA di Balikpapan. SMA di Balikpapan. SMA berapa dulu? Gue SMA Patradharma. Dulu gue pelayaran bang. Oh, lu anak pelayaran. Anak pelayaran. Bokap gue dulu pengen banget. Diterima lo dengan badan lu yang jangki yang Diterima bang, asli. Yoi. Diterima dari tingginya dulu. Oh iya. Jadi waktu itu abang gue mau sekolah pelayaran dipaksa. Ah. Gue ngeliat bokap gue, kayaknya kenapa bokap gue pengen banget punya anak bisa di mana? Di pelayaran. Akhirnya gue coba mewujudkan mimpinya lah. Lewat dari SMK. Oke. Jadi waktu itu gue SMA masuk SMA Negeri 4. Sebenarnya Negeri nih, ya. Sedap gue masuk SMA negeri. nem tinggi itu ya? Nem tinggi tuh waktu itu. Berapa nem gue tuh? 36. 36 ya jauh itu. Sedap. Gue masuk di situ. Tapi gue masuk juga di SMK negeri juga nih. Oke. Namanya SMK Negeri 5. Ah. Itu pakai baju, tau gak sih bang? Baju-baju pelayaran gitu. Iya, yang Kayak ada botak. Iya, yang ada badge-nya. Ada di badge-nya, sini. terus ada peluit-peluitnya Iya, gitu kan. putih ya. Yoi. Gue dibotakin, gue masuk situ. Bokap gue tiap pagi tuh dia harus berangkat kantor demi nganterin gue itu kalau ke sekolah. Bokap pegawai negeri atau apa? Swasta. Swasta. Di minyak. Iya, di marine juga, di laut lah segala macam. Oh.
Jadi dia tiap pagi bangun, nganterin gue. Bela-belain bang, itu jaraknya sekitar 38 kilo. Dan anak baru nggak boleh bawa motor. Nggak boleh. Oke. Jadi jarak dari depan itu sampai ke sekolah 1 kilo. Jadi bokap nggak boleh nganter gue depan sekolah. Jadi harus nganter di situ, kita semua jalan kaki ke dalam, 1 kilo. Oke. Gitu. Jadi tiap pagi kayak gitu sama bokap, sekolahnya itu bentukannya ini SMK-nya laut bang. Wih, marine banget. Marine ya. banget lah pokoknya. Kita abis apel, ngerangkak-ngerangkak di rumput lah, segala macem, botak gitu-gitu kan. Terus cuma karena gue capek. Kayak ibaratnya SMK waktu itu kalau misalkan mau praktek harus ke SMK yang lain yang lebih lengkap. Oke. Saat itu. Jadi kayak gue udah dari rumah 38 kilo, gue harus ke SMK lain itu sekitar 12 kilo. Wow. Jadi gue harus balik lagi ke sana lagi baru gue bisa pulang. Dan nggak boleh bawa motor. Gak boleh bawa motor. Dan gue bilang sama bokap kayak gue nggak kuat. Kalau tes fisiknya lulus. Tes fisik lulus, tes pelajarannya lulus. Narkoba lulus ya. Narkoba lulus. Soalnya kan saya pengedar, Bang. Lu dokternya. Bercanda. bukan pemakai. Bercanda. Jadi kayak capek di jalan itu doang. Itu di kelas berapa tuh lu udah mulai capek tuh? Di semester 1 mau jalan 2. Baru 6 bulan dong. Baru 6 bulan. Udah capek ya? Udah capek bang. Ya 6 bulan bang, 38 kilo, 12 kilo lagi, baru balik lagi. Lu pulang ke rumah, ya mungkin Jakarta-Bandung tiap hari ya. Iya akhirnya kan. Nah, akhirnya kayak Jakarta-Bandung tiap hari guanya gitu. Nah, lu ngomong sama bokap. Ngomong sama bokap, gue bilang gue nggak kuat lagi untuk terusin di sini. Sementara waktu itu, sampai akhirnya orang sekolah bilang sama bokap, jadi saat itu gue jadi ketua bang. Ketua English Debate. Nah, gue udah masuk tuh di Kaltim. Jadi sekolah ini udah mulai bagus tuh. Gue udah nggak ikut tes fisik. Lu bawa aja nih tim bahasa Inggris nih. English Debate. Berarti lu udah jago nge-rap lu. Udah di situ udah nge-rap. Oh, lu udah nge-rap. Udah nge-rap. Itu lu nge-rap dari SMP atau dari SMA kelas 1. dari SMK? Dari SMK. Gue udah nge-rap, udah suka nge-rap. Tapi belum terjun. Kenapa lu tiba-tiba suka nge-rap? Apa ketika lu nyoba nyanyi terus? Waktu SMP sih. Jadi gue lagi B-boy. Lo B-boy? Gue B-boy dulunya bang, SMP. Oh. Dibully gue juga. Kenapa? Gue dibully sama... Sangka bencong atau gimana? Enggak. Kalau B-boy justru nggak bencong. Kalau Iya. ngedance bencong. Iya. Sih kalau B-boy kan di lantai, weh, gitu. Ah. Gue dibully sama seangkatan gue yang punya rumah dekat sekolah itu. Bullyingnya kayak apa tuh? Ngebully Gue apa digampar sih? bang. Shit. Digampar, karpet kan dulu kalau B-boy harus hitam putih. Iya. Kotak-kotak gitu, kotak papan catur. Gue bawa ke sekolah. Sampai di SMP gue itu dibolehin bikin ekskul B-boy yang megang gue SMP bang. Wow. Mereka bayar ke sekolah bayar instrukturnya. Lu? Bukan, teman. Gue nggak jago bang. Oh, Enggak. bayar temen Temen nyetor ngajar. ke lu enggak? Enggak lah bang. Gue nggak ngerti gitu-gituan. Gue nggak ngerti. Belum ngerti. Jadi pokoknya ya udahlah, serah sekolah gue bayar lu ajarin temen gue dan temen-temen yang lain. Oke, Gitu kan. B-boy segala macam. Gue sempat digampar sama satu angkatan yang tinggal di situ juga, dekat situ. Terus teman-teman instruktur ini, pengajar ini sempat marah. Terus saya bilang, gak usah lah. Ngapain sih balas-balas kayak gitu? Maksudnya gak usah dibalas pukul, gak usah dipanjangin gitu segala macam. Nanti ada waktunya. Oke. Udah jalan-jalan dia nggak suka, gue digampar, karpet dirobekin. Teman-teman yang b-boy lain juga ikutan emosi gitu kan ngeliatnya. Tapi gue nggak bilang kayak nggak usah. Guru juga kayak akhirnya ini gimana, siapa yang rusakin karpet ini? Karena yang beli bukan gue. Iya. Yang beli Sekolah. Ya? Tape sekolah. Dirusak juga? Dirusak juga. Buset. Jadi kayak Reman banget ya? Reman banget. Segala macam. Akhirnya masuk kelas 3 lagi prom night. Oke. Lagi prom night nih kan. Main dong gua perform kan. Pas gua lagi perform, temen-temen si pengajar ini datang semua, Bang. Ini orang-orang Toraja, orang Bugis lah. Sekarang kan Kalimantan rata-rata orang mereka kan. Datang, tiba-tiba nih yang siapa? Angkatan gue yang laganya paling jagoan ya, Bang Jago lah ya bilangnya. Bang Jago, teman gue udah nanya, lihat teman aku nggak? Kan sana aku kamu ya. Lihat temanku nggak? Dia bilang gitu, yang ini gini. Terus dia bilang, oh yang kayak monyet ya? Dia salah ngomong. Yang balas bukan gue bang. Akhirnya didengar,
temen yang lain denger segala macem. Pas sudah keluar, ya udah akhirnya mereka kena sama orang lain, bukan sama saya. Gitu, udah kena, terus kita manggung, kita dapat piala. Pas besokannya di sekolah guru panggil kita gini. Gue bilang ya bukan gue. Itu urusannya mereka. Jadi kayak ibaratnya karma aja bang. Iya. Nggak sih, gue udah balas pakai yang manggung. Mungkin mereka iri kali ya. Iri kayak ibaratnya soalnya gue main selalu sama anak cheers. Iya. Gue main sama anak cheers, anak basketnya juga seneng sama gue. Iya. Tapi mereka tahu gue dibully, gue diem aja. Akhirnya mereka kena sama lingkungan luar, bukan lingkungan sekolah. Gitu. Jadi itu pas banget sama lu sempat bikin lagu ya? Bully. Itu. Ada kata-kata karma juga. Ada kata karma juga. Sempat ketemu mereka juga waktu dulu udah umur segini. Waktu gue baik-baik pulang. aja kan? Merekanya malu. Oh, udah malu. Mereka malu terus kayak ngerasa salah mungkin dulu. Oke. Gitu sih. Oke. Standar. Balik lagi ke SMK, bilang sama bokap lu nyerah, lu give up sama. Ya gue nyerah, nggak bisa lanjutin SMK ini karena terlalu jauh jarak, gue capek badan kan. Akhirnya gue dimasukin ke SMA Patra Dharma. Patra Dharma. SMA tuh ya? SMA, swasta lah akhirnya. Gue pindah ke situ, kena lagi nih gue bang. Kenapa? Kena lagi, jadi waktu itu waktu SMP itu, waktu SMP gue lagi boy, gue liat ada yang manggung nge-rap. Rambutnya dikondro, gombrong, wih keren deh. Wih keren ya nge-rap ya gitu, gue pengen nge-rap deh. Teman-teman b-boy yang lain ngapain lu nge-rap, dia bilang kayak gitu kan. Jadi orang pertama yang membuat lu wah keren nih nge-rap itu di manusia itu. Manusia itu. Masih ingat lu namanya? Masih ingat namanya, tapi sekarang udah biasa aja. Oh gitu. Anak pendeta pak. Anak pendeta. Tapi nge-rap. Dulu dia di Bandung. Di Oke. Bandung, masuk ke Balikpapan, dia pulang. Dia nge-rap, gue ngeliat dia keren banget gitu saat itu kan. Dia bawain lagu, gue pengen kayak dia gitu. Terus teman-teman b-boy ngedropin, tapi gue bodo amat. Gue buktiin aja, gue masuk SMK, gue nggak kuat, gue pindah SMA Patra Dharma. Di situ ada anak SMA yang nge-rap juga bang. Tapi di sekolah dia pakai handuk itu di rambutnya. Oke. Pokoknya kayak hip hop banget deh, gue bingung deh sekolah nih mau ngapain, iya nggak sih? Kita baju sama nih putih abu-abu semuanya, tapi kayak lu harus pakai gitu kan. Terus kayak handuk ditaruh mana? Terus gue kayak iseng nanya, ini ngapain sih ini hip-hopan gue gituin. Ternyata kedengeran mereka nggak terima. Itu senior loh, kelas 3 mereka. Lo kelas 1? Gue kelas 1. Mereka kelas 3, oh, itu gue dilabrak. Malas banget tuh ya, anak kelas 1 dilabrak kelas 3. Gue baru masuk tapi. Iya, pas baru masuk, pula, anak baru. Tapi mental SMK, oh, nggak ada ngeri-ngerinya. Nggak ada ini ya. Yoi, nggak ada ngerinya. Pas datang itu rame banget bang. Rame, mereka datang ke kelas gue kelas 1A waktu itu. Kelas 1A, gue di belakang, mereka rame banget. Pas mereka rame, gue duduk jongkok di mana? Di kursi gue. Gue duduk jongkok di kursi, terus ada jendela, akhirnya gue duduk, mereka rame. Terus gue cuma bilang gini, kalau misalkan gue ada salah, gue minta maaf. Tapi kalau misalkan kalian semua nggak terima, ntar pulang sekolah aja. Gue bilang gitu bang. Rame segala macam dari belakang ada, udah pukul. Dia bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang ini, mana tadi suara yang ngomong pukul gue sini sekarang. Gue bilang gitu bang. Udah mental ini. Jadi kayak udah kayak nggak ada ngeri-ngerinya deh. Gitu. Mental pelaut udah ya. Yo mental pelaut dan dalam hati kayak ya udahlah, gue panggil aja tim SMK gue nih, ya kan. Mending lu kesini nih, ya kan. Segala macam. Bener tuh bang. Gue teleponin gini. Sebenarnya buat jagain gue pulang, bukan mau ribut. Karena gue nggak suka ribut sebenarnya. Gue lebih suka ya udahlah kita kepala dingin gitu kan. Gue teleponin, sekolah tuh udah rame. Udah rame di samberin sama teman-teman. Gue dipanggil guru BK. Dia tanya di luar siapa semuanya. Karena rame banget saat itu. Saya bilang teman-teman saya, kenapa? Ya soalnya tadi saya dilabrak, Bu. Saya bilang gitu, gue bilang gitu kan. Kenapa dilabrak? Nggak tahu juga, nggak ada masalah. Padahal sebenarnya masalahnya tahu. Gara-gara gue bilang, ini hip-hop apa sih? Gue bilang gitu, mulut gue juga sih. Sebenarnya gue nggak ngerti gitu kan saat itu harus kayak gitu, gaya hip-hop gitu kan. Udah, akhirnya dia bilang, yaudah lu pulang duluan aja ya. Bilang guru BK, 1:30. Gue pulang sekolah itu jam 3. Oke. 1:30 gue disuruh pulang, gue keluar. Pas gue udah keluar, teman-teman nanya, ini gimana? Udah kita pulang aja. Lo nggak jadi? Enggak. Yang penting gue aman. Gue panggil mereka untuk amanin gue pulang aja, karena nggak mau ribut. Udah, terus dia bilang gini, gue butuh klarifikasi dari temen lo 1 orang. Gue telepon temen gue namanya Cepinyong. Ya, gitaris tuh, ya kan. Dia sampai sekarang temen gue banget tuh, Cepinyong.
Dia gue telepon, dia datang ke rumah, dia jelasin sampai dipikir orang-orang ini dialah yang mau masalah. Dia mau yang mau mengkonsolidasi lah mau Akhirnya datang ke mana? Ke kampung gue kan. Ngobrol, dia jelasin. Terus mereka nanya, terus gimana nih, mau dipanjangin atau enggak? Gue bilang enggak usah, gue bilang gitu. Yang penting gue amanah di sekolah. Oh ya udah, datanglah mereka besok. Nggak gue suruh. Datang nih, seret. Ini temen gue udah meninggal yang ngomong. Namanya Robert juga bang. Orang Papua. Kemarin gue ke Jayapura, gue ketemu adiknya. Iya. Dia udah meninggal. Dia datang ke sekolah. Dia coba bilang, jangan ada lagi yang ganggu Dikal. Biarin dia sekolah baik-baik aja. Terserah lo mau ngapain lah, apa segala macam. Oh yaudah, gue nggak diganggu bang. Tapi gue nggak punya teman. Mendingan gue diganggu tapi gue punya teman. Serba salah gak sih? Kayak mendingan diganggu daripada dicuekin. Iya dicuekin, gue kayak kok gue di sekolah nggak punya teman. Teman gue cuma si Incep aja. Si Incep Inyong ini berdua, di kelas berdua, ke kantin berdua, udah pulang sekolah berdua, naik angkot berdua. Itu berjalan selama lo kelas 3 tahun. Serius? 3 tahun bang. Gue bikin lagu, nggak ada yang peduli. Sempet damai, terus ribut lagi. Sempet damai, ribut lagi, gue dijauhin lagi. Terus kayak oh lu udah mulai bikin lagu di situ? Udah bikin lagu. Terus mereka ajakin gue gabung, namanya Borneo Clan. Gue ikut, terus ada masalah lagi, gue cabut lagi, gue dijauhin lagi, nggak punya temen. Bahkan teman-teman gue yang bukan anak musik ya, bukan anak band, bukan anak band ya, anak band yang anak cheerska, yang anak-anak apa itu nggak mau temenan sama gue bang. Kayak padahal nggak tahu urusan apa gitu. Soalnya diancem. Jadi ada salah satu dari mereka itu kayak ibaratnya anaknya Daeng siapa lah, Haji siapa lah yang punya gitu di situ kan. Jadi kalau main sama Dikal nanti lu masalah sama gua. Se-public enemy itu. Gue kayak, aduh temen gue temen luar aja udah SMA yang lain. Itu pun kayak misalkan gue temen sama lo nih. Gue takut-takut gitu. Ya lu agak ngeri-ngeri, jadi lu panggil temen lu. Ya udah bareng-bareng deh gue jadi temenan sama temen lu lagi. Itu kayak temenan sama Theo. Iya. Takut ntar kenapa. Kena lagi. Nah, namanya Bang, kan kecil banget kan Bang. Kecil banget, jadi kayak semuanya jadi nggak mau temenan sama gue. Gue lagi jadi di sekolah gue ada namanya Jumat Ekspresi. Jumat Ekspresi. Nah, jadi tiap kelas itu tiap bulan dapat jatah untuk perform. Entah drama, entah ngeband, entah apapun lah. Pas bagian gue Bang, ini mereka manggung nih, tepuk tangan. Pas bagian gue nggak ada yang tepuk tangan Bang. Nggak boleh. Kayak gue manggung lagi nge-rap, kok nggak ada yang nyanyi ya? Segala macam. Padahal gue bawain lagunya waktu itu, gue bawain lagu Sekoji, online, Jomblo, sobat gitu loh, gitu segala macam. Gue bawain lagu. Oh berarti lu dari SMA udah look up to Sekoji ya? Sekoji, karena kan dulu yang gue tahu cuma Sekoji, selain Iwake ya. Iya. Dan Iwake kan nggak main di forum. Iya. Nah dulu gue ikut forum hiphopindo.net. Punyanya Jondu. Ya itu sama anak-anak yang lain kan. Di situ ada minus one-nya, ada free beat segala macam. Nah, jadi ya gue belajar, namanya juga anak daerah, YouTube nggak ada. Mau bikin beat susah. Belum ada dulu. Belum ada Pak. Jadi itu 2007 kan. Iya. Nggak ada YouTube. Adanya cuma gitu-gitu doang. Kayak lo bawain lagu-lagu mereka. Sekoji. Tapi mereka hafal. Tapi mereka untuk menahan mulut ya. Bayangin tuh ya. Try not to sing. Try not to sing. Iya kayak di YouTube challenge ya kan, try not to sing. Gue kayak wah gokil juga nih orang-orang ya kan. Terus teman gue juga si Capinyong ini kalau dia gitar dia solo juga kan. Dia kalau udah main tuh dimusuhin juga sama gitaris-gitaris yang lain. Oh my god. Wah kacau, teman gue nih kayak udahlah kita tim kena bully nih, tapi gue bodo amat. Yang penting gue bikin lagu, dia bikin lagu segala macem. Gue sempat temenan. Berarti lu bisa dibilang dulu di Balikpapan saat itu lu berkarya tapi nggak ada yang appreciate sama karya lu dong? Nggak ada bang. Sekolah doang. Sekolah gue doang. Yang lainnya appreciate. Oh. Sampai gue manggung di SMP lain. Yang sering manggung tuh gue, bukan mereka. Oh jadi sebenarnya lu public enemy cuma di sekolah? Di sekolah aja. Di radio sekolah lu sekolah doang. aja, Tapi kalau di luar nggak. Oh, okay. Di luar nggak. Jadi kayak untuk barometer untuk sering manggungnya itu lebih sering ke gua dibandingkan mereka. Sampai gue bikin lagu, gue jualan CD hand to hand, tangan ke tangan. Lo udah mulai bikin lagu? Gue udah bikin lagu. Waktu itu gue ketemu Mokarisma kan. Di situ? Ikut BKKBN, rap kompetisi pertama. Oh. Se-Indo. Akhirnya gue ketemu Mokarisma. Mokarisma ke Balikpapan? Enggak, gue ada perwakilan Kaltim, gue menang perwakilan.
tentang HIV/AIDS. Itu diselenggarain dari BKKBN pertama kali. Ada kan yang dulu. Terakhir itu 2000 berapa ya? 16 apa? Jadi lu pertama kali Pertama kalinya BKKBN lah. Itu gue perwakilan Kaltim. Lu ikutan Gue kompetisi? ikut kompetisi. Gue berangkat ke Bandung. Gue ketemu Ebit BA. Terus gue ketemu si siapa? Bilang sama mama dulu ya apa? Kok gini jadinya? Tahu gak sih? Lupa. Itulah. Gue lupa namanya. Gue taunya si personel yang ke kacamata namanya Dorizo. Itu gue kenal. Mulai itu ya lu? Mulai itu gue dikenalin sama Niska. Gue ketemu Niska waktu itu masih tim Bekasi, dia belum masuk ke Sirawan kan. Dia bilang, lu butuh beat ya gini. Iya, tapi ya gue nggak bisa mahal-mahal. Ya iyalah bang, anak SMA. Sih. Gue dibawa lah ke Jakarta, gue dikasih nomornya Mo. Ini lu masih sekolah? Masih sekolah. Gue udah sering Jakarta tuh, gue bolos. Jadi karena gue di sekolah, nggak punya teman. Kalau tiap kali libur, gue ke Jakarta. Tanpa ada siapa-siapa di Jakarta? Tanpa ada siapa-siapa, gue cuma ketemu Mo aja. Serius? Gue nginep di mana? Ya dari teman-teman yang kemarin sempat gue kenal, gue nginep di situ. Kadang gue minta sama. Dan lo terkoneksi awal sama Jakarta itu dari popindo.net? Enggak, dari BKKBN. BKKBN lo ikutan? Ikutan, gue langsung diketemuin sama si Mo Karisma. Dan saat itu gue lagi ngefans banget sama McG. McG itu Mas Gip. Iya Mas Gip. Dia dulu bikin lagu sama DJP. Terus gue cerita sama si Mo, wah ini ada lagu keren nih, namanya McG, gue bilang gitu. Ketawa deh, McG, dia bilang gitu kan. Ntar orangnya datang paling serius nih, datang nih, si Mas, gue ngeliat kayak, ini nih orangnya nih, gue ngeliat dia kan gue anak daerah, gue dengerin lagu nyampe ke daerah kan, karena dulu zaman masih infrared bang. Infrared nggak boleh gerak, kalau gerak tuh putus koneksi. Udah kayak gitu, gue dengerin, gue minta si Mo bikin lagu kayak si McG ini. Dulu si Mo namanya bukan Mo sih, namanya No Karisma, No Karisma. Sekarang kan More Karisma. Jadi dia nggak pernah pakai nama asli sampai? Sekarang udah Robert Winen. Udah. Sekarang. Dulu nggak. Terus udah pakai, gue diketemuin dia, gue suka lagu dia segala macam. Di situ lah gue kenal perhip-hopan Jakarta. Gitu. Gue dibawa ke klub, gitu-gitu sih bang. Enggak, lo pertama kali pertama kali ketemu Mo terus lo minta bikinin lagu gitu. Dulu gue pertama kali ketemu dia, gue lagi sama namanya Rip A. Rip A gue nggak tahu sih kabarnya dia sekarang. Dia kayak sibuk kuliah perminyakan apalah. Dulu itu lo bikin lagu apa waktu itu kan? Ingat nggak lo? Oh my life is just for you. Oh na to you. Itulah. Ada di udah nggak ada, tapi gue ingat nadanya. Bikin lagi lah. Gitu lah pokoknya. Itu sama anak-anak bilang kayak, ini bagus nih, jualan banget, gini. Terus kayak, oh iya. Dan gue waktu itu pengen nge-rap, nggak dibolehin sama si Mo. Kenapa waktu itu? Lu inget nggak? Dia bilang udah banyak yang nge-rap. Gue digituin bang. Terus gue harus ngapain? Ya lu nyanyi aja. Gue nggak bisa nyanyi R&B. Ya lu nyanyi aja. Disitulah gue cari flow nyanyi, gini. Tapi gue bersyukur sih waktu itu disuruh gue nyanyi. Bukan nyanyi yang macam Bang Judika ya. Enggak lah ya, enggak kayak dia, tapi kayak cara gue aja. Gitu ya udah gue nyanyi, akhirnya gue nemuin banyak flow lah di situ. Gue bisa ngikutin flow si A, gue bisa ngikutin flow si B. Yang dimana si B nggak bisa ngikutin flow gue. Karena gue nyanyi. Jadi lo mulai ditandem-tandemin sama rapper? Atau gimana waktu itu? Gue nggak pernah dikasih sama rapper sama dia. Jadi kalau ada yang mau nge-rap sama gue, dia bilang sama anak-anak kalau ada yang mau featuring sama Dika, bilang sama gue ya. Dia sampai kayak gitu. Strict itulah. Seprotektif itu. Seprotektif itu dia sama gue kan. Dan gue ngerasa kayak nggak apa-apa sih dia yang bikinin gue beat juga, karena gue nggak bisa bikin musik, ya kan. Jadi orang pertama yang ada buat lo di Jakarta untuk scene yang sekarang lo geluti adalah Mo Karisma. Wow. Dia doang. Gue kenal dia dari 2007. Ya 2007 dia yang arahin gue, walaupun gue agak bandel-bandel ya. Gue pengen nge-rap, pernah gue nge-rap, dikasih beat sama dia, nge-rap terus nggak dikeluarin sama dia. Dibiarin nge-rap aja. Terus kayak, Pak, kemarin gimana? Udah bikin yang baru aja. Nyanyi. Gue udah ajakin ikut timnya dia dulu, ada namanya Candy Jar. Itu sama si, siapa namanya dulu? Pianisnya Tangga. Pianisnya Tangga. Ribo pernah main juga. Ini out of record.
sama ini Dennis Nusi. Oh, Dennis Nusi. Jadi gua mau Dennis Nusi. Oh, lu udah kenal Nusi di situ? Udah kenal dia Dennis Nusi udah lama. Waktu dia masih di Tangga itu. Ya Nusi pernah. Tangga tuh Hari Budiman ya? Bikinannya Hari Budiman kan? Terus dia jelasin juga tuh Hari Budiman gimana dibikin digital segala macam. Gue dikajarin sama mau kayak how to make music, beat segala macam walaupun. Oh, lo di situ mulai. Tapi kayak pelajarinnya cuma basic aja sih. Diajarin sama dia juga gak ngerti kenapa diajarin gue ke situ. Dan gue tiap kali datang ke dia, kalau mau datang, tapi nggak selalu bikin musik, nggak. Karena kita cuma sharing, ngobrolin percintaan, pertemanan. Terus nanti tiba-tiba dia bilang, kalau lu lihat ini deh. Nah, baru gue belajar musik ya, bukan bikin musik. Oh, gue liatin, terus gue pulang, gue pelajarin. Tapi kayak jelek nih anjing, jelek banget punya gue. Gitu kayak gue nggak bisa deh bikin beginian, udahlah biar semuanya lah. Gitu. Jadi gue nggak mau maksain kehendak juga sih. Gitu-gitu. Di situ lah gue belajar. Dia sih orang pertama yang ngarahin gue. Saat itu masih belum ada YouTube tuh. 2007 belum. Nah, awal muasal lu mulai main YouTube itu kapan sih, kan? Gue punya YouTube 2009 ke 10. Gue punya YouTube, namanya Dikal Indonesia, bukan Dikal Indo. Berarti bukan YouTube channel yang sekarang? Bukan, ada yang lama. Oke, yang Dikal lama Indonesia. gitu. Itu pakai Yahoo. Masih pakai Yahoo. Di situ gue nonton YouTube cuma blog doang, nggak ada ngomongin musik lah apa segala macam. Sampai akhirnya ini belum ke YouTube ya. Ada audisi per boybandan. Itu yang nama boybandnya NSG Star, yang megang NSG Nutya Surya Gumilang. Oke. Itu lu udah kuliah? Udah. Karena gue alasan gue nyampe Jakarta kuliah. Jadi setelah lu kenal sama Mo, akhirnya lu melihat kayaknya Jakarta ranum nih, gitu kan? Lu ngomong sama bokap? Ngomong sama bokap. Karena saat itu kuliah gue bilang gue mau kuliah di Singapura. Di Cakwik gitu waktu itu. Gue mau ngambil di situ, bokap bilang itu kejauhan. Ya udah ke UPH aja. Ambil musik konservatori. Musik konservatori. Dikasih tuh sama dia. Ya udah terserah kau lah. Amang dibilang gitu kan. Asallah kau senang dibilang gitu. Oh ya udah. Asal benar lah. Ya asal benar-benar ya dibilang gitu. Oh ya udah, gue udah berangkat ke UPH, gue daftar, bayar gini. Saat itu ternyata ada ada kabar baik, kakak gue nikah. Udah, setelah kakak gue nikah, musibah. Opung pass away. Opung Boru. Opung Boru, Opung Doli ya? Opung Doli deh kayaknya. Opung Doli pass away. Terus bokap anak pertama. Oke. Kakak menikah. Iya kan? Ini ada duit kuliah nih. Ada duit kuliah nih bang. Kena tuh udah ya. Siap deh kan. Udah kena dikit-dikit nih kan. Wah, soalnya dia bilang kalau kau di situ kau tinggal di rumah bapak udah aja ya di Tangerang. Ya udahlah, karena rencananya mau tinggal di apartemen situ. Gak kuat ini biayanya kan. Oh ya sudahlah, yang penting aku kuliah lah gitu kan. Yang penting kuliah musik. Baru tinggal di rumah bapak udah. Tinggal bapak udah ya, dibilang kayak gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Set musibah. Musibah datang, Opung meninggal. Berangkatlah semuanya kan. Ke mana? Ke kampung. Berangkat semuanya, balik deh ke Kemana sini. kamu itu? Di Batubara. Oh, di Batubara. Dekat Tanjung Balai. Tanjung Balai. Itu kayak 5 jam lah dari Medan kan. Berangkat semua ke sana, bokap bayaran A, B lah, apalah, gua nggak ngerti segala macam. Dan gua nggak ikut itu bang. Karena udah kayak ibaratnya limit budget. Berangkat kayak ibaratnya satu orang 2 juta. Pesawat doang. Bolak-balik udah 4 juta. Ngapain gue ikut? Mendingan bapak gue. Ya kan? Dengan kakak gue yang lain deh. Ada abang gue, ada yang udah kerja. Yang udah kerja bayar sendiri. Tapi abang gue yang lain yang masih luntang-lantung kan, ya bapak gue lah yang ningin. Seenggaknya ada cucu lah ke sana kan. Berangkat, gini. Pulanglah mereka. Sebret. Diajakin ngomong gue. Jadi, dulu panggilan gue bukan Dikal bang. Dipanggilnya Sakti atau nggak Tian. Sakti itu nama tengah kan. Jadi gimana Ti? Dia bilang gitu. Kau kuliah gimana? Gitu lah, UPH lah. Gitu kan. Mau di mana lagi? Enggak, tapi ada masalah nih. Dia bilang gitu. Masalah apa? Tuhan, ya kan. Itu di 2008 tuh bang. 2008. Ya ini kan kakakmu baru menikah. Dia bilang gitu. Opung juga baru meninggal. Dia bilang gitu kan. Kau gimana kuliahnya? Gue udah kayak duit nih pasti kan. Terus gue bilang sama dia gini, ya udahlah, aku kuliahnya tahun depan aja, di 2009 aja, aku pulang aja ke Balikpapan. Gue bilang gitu.
mamaku nggak terima. Nggak ada, aku lihat tahun ini. Kau udah nyampe Jakarta, udah kos sana sini, pindah sana sini, udah ngabisin duit. Ya jalan-jalan, gitu-gitu kan. Lah salah gua kan bukan salah gua, ya kan? Berangkat ke Jakarta, waktu lulusan itu aku nggak ikutan ini bang. Apa namanya? Nggak ikutan perpisahan. Oh iya. Bokap langsung kasih tiket, berangkat kau. Wih, nggak ada aba-aba, berangkat ke Jakarta, ya udahlah ngekos, bayar. Makanku ya kan semuanya jalan-jalan lah tuh masih mau karisma kan jalan-jalan ABC gini bukan mauku juga iya kan? emang kayak masa transit lah itu. Iya jadi kayak ya udahlah habisin waktu di Jakarta gitu kan sambil cari-cari tempat gini terus dia bilang harus kuliah. Oh ya udah berarti UPH nggak jadi. Iya di mana terserah. Oh ya udah terserah nih aku carilah terserah tapi yang di bawah UPH di bawah UPH. Weh masuklah ke Untar. Lu Untar. Mau Untar. Disuruh sama abang Trisakti. Gini. Nggak mau Untar aja lah. Pertama Atma Jaya. Tapi aku lihat Atma Jaya. Enggak lah. Atma Jaya terlalu gimana. Tapi aku daftar juga itu. Di situ ngambil apa namanya sastra. Ambil sastra di Untar ngambil lupa. Pas udah aku daftar, datang lagi bokap. Bisa nggak di bawahnya lagi? Kulah Tuhan. Tapi itu hebat orang Batak ya. Maksud gua lu udah budget aja gimana caranya lu kuliah gitu. Kan? Wow. Akhirnya kayak nyokap pengen banget kuliah gitu kan. Gini. Tapi kalau misalnya gua nggak kuliah, gua nggak bisa di Jakarta. Tapi gua minta di bokap gua nggak dikasih gitu kan. Ya udah deh, gua cari lah yang lain. Saat itu adanya kuliah, nggak aku bilang murah, mahal juga gitu kan. Aku masuklah Jayabaya. Ambil fisip. Percuma coba bang, di situ udah feeling kayak ini pasti cuma buang duit doang, salah lagi karena bukan mauku bang, apa ya terpaksa, ya nggak sih nggak mau kuliah di situ, masuk fisip HI kayak bukan hati gitu, terus? Ayo udahlah masuk 1 semester ribut sama rektor. Sama rektor. Jadi pertama mau dosen dulu, apa dari dosen gue naik ke rektor. Ya ampun. Gitu. Masalah apa? Ini dosen nggak pernah masuk, tiba-tiba ujian. Aku kan sering masuk, nggak pernah ngasih kisi-kisi materi. Pas dia lagi ujian, disitulah aku bilang kayak bukan gimana ya Pak dosen, gitulah mulutnya keluar segala macam, gini dia nggak terima, dipanggil ke rektor. Saya bilang, Bapak sebagai rektor gimana sih milih dosen? Gituin, dipanggil bokap, tas. Ongkos lagi tuh. Ongkos lagi. Udah gue keluar aja dah, gue nggak mau gue gitu. Ya macam pelajaran yang lain nggak apa-apa, tapi kalau ini nggak lulus kan gue juga nggak lulus bang. Ya nggak sih, kecuali ganti dosen. Dosennya pasti bete sama gue. Iya. Udahlah gue keluar, teman-teman yang fisip HI yang lain kayak wah dia gila nih. Gue udah sampai ikut ini bang, simulasi fraksi Jepang. Gue ke Riau tuh, jalan-jalan aja udah, bodo amat lah. Terus gue ngeliat ada anak UPH kan, anjing harusnya gue di situ. Tapi ya udahlah. Akhirnya keluar dari Jayabaya. Keluar dari Jayabaya, terus ditanya mau kuliah di mana lagi, masuklah gue kuliah lagi. Di mana? Institut Musik Daya Indonesia. Institut Musik Daya Indonesia, bukan IMI. Oh, IMI kan lebih ke rock pop segala macam, IMDi lebih kayak jazz klasik. Oke. Daerah mana sih? Bangka. Di Bangka ya? Di Bangka, nggak tahu sih sekarang di mana. Gue masuk situ, lucu lagi. Aku yang bayar, ya kan? Ini dosen waktu itu lagi zaman-zamannya Java Jazz. Oh, oke. Dijadiinnya aku kru. Kau ku bayar ya. Aku kru ya. Ngajarin nggak pernah gitu ngajarin. Oh, dia musisi? Musisi, dosennya musisi. Oh, nggak usah sebut nama lah ya? Nggak usah sebut nama. Ya ngajarin musisi. Ambil piano waktu itu karena digital kan lebih ke piano kan. Udah ambil piano lah, mau ngapain kayak gitu segala macam. Dan tuh asik tuh kampusnya, dia asik. Ada kolamnya gitu. Tiap hari Jumat ada kayak sesi ngejam gitu kan. Nggak bisa main, bisa cuma main drum doang. Ya udah main lah. Tapi tiap kali pelajaran nggak pernah masuk di otak juga. Mainnya cepet. Habis dari situ diajakin, ayo kita ke Java Jazz yuk. Kamu nge-crew ya gini. Oh yaudah, gue bantuin tuh bang, 2 minggu aja. Dengan alasan PKL tuh ya? Iya PKL sekarang, masih baru PKL apaan ya sih? Gue datang kok aku nge-crew ya, dibayar enggak? Dalam hati kayaknya kau yang ku bayar ya gak sih? Kok jadi aku ya kan? Udah segala macam gini. Bilang lah sama ketua, apa sih, kayak kepala sekolahnya lah, di IMDi itu. Dia bilang, saya boleh ganti dosen nggak? Mulai belajar bang, kemarin kan di
Caibaya mulut agak-agak Ini sembarangan nih. Ini udah mulai Ini mulai agak-agak birokratis lah. Ya, gitu. Jadi agak bener lah. Boleh ganti dosen nggak? Gini-gini. Kenapa? Soalnya saya disuruh jadi kru terus. Gini. Udah. Kayaknya dia ngomong nih sama dosen ini. Dia ngomong, oh ya udah kita belajar. Tapi dia selalu buru-buru. Jadi kayak mungkin dia bete juga kali ya. Karena gua ngadu. Gitu. Dia bete juga, dia nggak pernah datang. Terus saya mikir-mikir, curhat sama Mo. Dia bilang, mending lu kursus saya deh. Ngapain lu kayak gitu? Dia bilang kayak gitu. Mending lu tinggalin aja, udah nggak usah kuliah aja. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, gue bilang sama bokap. Gue keluar aja. Keluar lagi. Bokap bilang, kau nih kayak mana? Katanya mau sekolah musik gini-gini, tapi kayak gitu. Ya gue bilang dosennya kayak gitu, gue minta ganti nggak dikasih. Macam, oh ya udah gue keluar, gue ambil perkursus-kursusan doang. Habis itu bokap bilang, lu mending pulang aja deh daripada di Jakarta lagi. Karena kayak kursus mau ngapain sih di Jakarta? Gitu kan. Iya, orang Batak gitu sih. Ngapain lu kursus di Jakarta? Kursus tuh kayak remeh banget ya. Jadi kayak harusnya kan sekolah. Apa yang mau aku bilang sama kawanku? Betul. Bokap. Iya, Ya kan? Kan orang Batak gitu kan. Apa yang mau aku bilang? Di Jakarta ngapain? Kursus. Ya Tuhan. Kalau sekolah kan enak gitu dengernya kan. Kursus, emang di sini nggak bisa kursus gitu kan. Saya juga banyak kok kursus. Di daerah kan kursus musik banyak. Ya nggak sih? Nggak mesti di Jakarta. Akhirnya pulang Bang. Pulang itu bertahan di sana berapa bulan ya? 7 bulan. Mau dikuliahin sama bokap. Di sana. Dia bilang, ambilin aja keselamatan kerja. Aneh-aneh lu, aneh-aneh. Jurusan gua aneh-aneh. Keselamatan kerja. K3 kan. Oh ya udah, aku ambil lah. Aku ajak kawanku yang di Balikpapan untuk kuliah juga. Kuliah di mana? Ya di sini. Lupa namanya apa. Pokoknya tentang K3 ya. Segala macam. Itu kayak ngambil apa sih ya? Apa sih namanya? D3 apa? Ya D3. Iya. Sertifikasi K3 gitu. Ya udah di bawah bokap. Terus bokap kasih gua kerjaan sama temennya. Jaganya enak. Gajinya enak. Sedap nih, bokap kasih kerja waktu itu kan. Akhirnya lu udah kerja tuh ya? Kerja tapi sembarangan juga. Iya. Harus sembarangan lah. Harusnya masuk gua nggak masuk. Tapi tetap terima gaji gitu kan. Oh ya udahlah. Gua main di situ. Kerja sama temen gue kuliah juga. Udah aman tuh 2009 ke 2010 tuh. Segala macem. Jalan. Pas sudah mau masuk perkuliahan. Kan jadi mau masuk kuliah, daftar, masuknya kan nggak bisa langsung Bang. Ikut semester baru kan. Ya nggak sih, semester 1 dulu. Di bulan 6. Bulan 6 atau bulan 7 waktu itu. Gue masuk, abang gue yang pertama nikah. Oke. Yang pertama nih, kemarin kan yang ketiga, kakak, cewek. Yang pertama, nikah, berangkatlah kita semua. Berangkat. Dalam hatiku. Jakarta lagi nih, ya kan. Nyampe di Jakarta, kan punya duit juga kan, dari hasil sendiri kan. Nyampe Jakarta, mereka lagi sibuk ngurusin pernikahannya abangku ini. Pergi aku ke kampusku ini, London School. Udah ngapain lu ke London School gitu? Ambil formulir. Oh, lu udah kepikiran London School nih? London School, ya kan? Gue masuk London School pokoknya gitu kan. Gue mau kuliah, karena gue ngerasa waktu di Balikpapan, gue nggak berkembang. Iya. Dengan satu, dulu pengalaman SMA, maju dikit nggak disukain. Iya. Gitu kan, gue nggak ngerti sih pemikiran orang-orang, nggak semua orang daerah lah ya, gue nggak mau stereotip juga Bang. Cuma ketika ada lihat temennya maju, kayaknya dia nggak suka. Kalau di Jakarta, gue ngeliatnya maju, ya udah kita kompetisinya sehat. Iya. Gitu kompet kan. aja gitu iya, kan. gitu kan. Sana gue biasa banget. Ada gue pindah ikut ke Jakarta nikah. Lu melipir nih. Mereka lagi sibuk tuh, kalau Martonggora ya segala macem lah, ngurusin gitu-gituan ya kan. Marhusip lah. Yoi. Gitu-gitu, gue pergi, gue ambil formulir, pas mereka udah acara, gue belum ngomong. Dalam hatiku, nanti nih kena masalah gue nih kan. Udah selesai acara, besok pulang, tiket gue udah ada. Besok kita pulang ya, gini. Gue bilang, ntar dulu nih, ada satu. Kenapa, ada apa? Dia bilang kayak gitu. Gue keluarin sertifikat, formulir. Jadi ini udah aku daftarkan diriku nih. Padahal udah daftar tuh di K3 tuh. Udah bayar. Udah bayar gedung, udah bayar semesteran, ya kan. Wah, udah kacau banget. Buang-buang banget kan. Gue ambil segala macem. Abangku, kakakku yang lain segala macam. Kamu nih buang duit aja segala. Udahlah nggak usah gini. Enggak, gue maunya di sini. Gue bilang kayak gitu. Terus bokap bilang,
Tapi nggak usah ada musik-musik lagi ya. Ya gitu. Siap, gue bilang gitu. Bener ya? Iya. Terus tiketnya gimana? Udahlah nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu kan. Yang penting kau kuliah betul. Dia bilang gitu. Berapa ini harus dibayar? Sekian. Gue bilang kayak gitu. Oh yaudah, ini duitnya. Hari itu juga dikasih sama dia. Besok lah aku langsung pergi. Pakai tas tuh bang. Dia kasihnya cash. Karena dia lagi pegang cash kan. Berangkat aku ke situ. Kuliah. 1 tahun lah bener. IP 3, 2,9, 3, 2,9 gitu kan. 1 tahun setengah. Ngambil apa kalau di London School? Ngambil ini. Mass Communication. Oh. Nah, komunikasi massa kan. Ngambil itu IP bagus. Kasih mereka, oh ya bagus. Karena dibilang jangan ada musik-musik lagi. Oh ya udah. Mulailah ini. Agak-agak bandel-bandel lagi kan. Wah, musik, ngeliatin temen manggung gitu kan. Wah kayaknya asik ya. Berangkat lagi ke mau karisma lagi. Ya kan? Bukan troublemaker sih. Kayak gimana ya? Hasrat ya kan? Iya, itu kan udah panggilan. Ini panggilan jiwa kayaknya gitu. Kayak nggak bisa ngeliat orang manggung, kayak pengen manggung juga gitu. Ngeliat di kampus pada manggung. Terus waktu di kampus itu ada tugas drama. Gue dipilih jadi director bang. Oke. Otomatis kan jadi entertain lagi dong. Masalah hiburan lagi. Gimana ngatur drama. Dan itu waktu Lagi pula kampus tuh juga kan banyak entertainer di situ kan. London School pula gitu. salah juga ya kan. Harusnya jangan di situ. Harusnya UPI. Terus ya goblok. Atau di UKI ya. Kalau UKI lu minum bandrek Gitu, dulu. ya kan bahaya kalau di situ. Terus berangkatlah ke Simo, minta tolong sama dia bikin musik buat drama di kampus biar dapet lah segala macam. Dan di kampus itu kan maskomnya ada pelajaran pervideoan juga, belajar-belajar. Masuk situ, gue akhirnya nge-rap lagi tanpa pengetahuan bokap nyokap. Oke. Sampai akhirnya gue masuk boy band, mereka juga nggak tahu. Oh si Bokap nyokap. Ya apa kompetisi NESG itu. Ya kompetisi audisi si NSG nih, ikutan. Gue masuk nih bang. Gue masuk, akhirnya gue main lah tuh di apa namanya dahsyat, apalah TV-TV inilah ya, segala macam. Gue masuk, nyokap nonton pagi-pagi. Kok liat kok kayak anakku ya? Oh lu nggak cerita? Gue nggak cerita bang, gue nggak cerita. Mereka taunya gue kuliah aja. Gue kuliah, dia telepon di mana kuliah, padahal nggak, gue lagi di nongol-nongol di dahsyat. Iya, kok kayak anakku ya. Terus ada aduan dari ponakan-ponakan. Itu kayak Bang Sakti deh, udah Sakti deh, dibilang gitu kan. Gini. Terus ditelepon. Ini kau lagi di dahsyat deh? Hah? Enggak. Gue bilang gitu. Mirip kali. Gue bilang gitu kan. Udah gini. Nggak tahu tuh bang. Nggak tahu. Jalan 3 bulan baru mereka tahu. Baru aku cerita lah. Aku cerita karena dia bilang kayak ini ada acara boyband lagi. Acara 2 jam. Boyband semua ada muka gue lah tuh muncul trailernya. Cus! Gitu kan. Oh ini anak gue nih pasti nih ya kan. Ditanya, gue diomelin tuh. Kau ngapain di situ gini. Gue dimarahin, terus gue bilang gini, tapi mama bangga kan? Gue bilang gitu aja. Masuk TV. Masuk TV aku kan, gini. Iya ini kita lagi nonton semua di rumah. Tetap nonton mereka. Dia nonton, oh ya udahlah. Padahal aja. mereka nonton nungguin Raffi Ahmad tuh. Bukan nungguin aku Bukan ya. nungguin Raffi Ahmad tuh. Terus Udah cerita teman-teman bokap seneng nonton. Oh itu anaknya Pak Siahan, anak guru, nyokap guru kan soalnya. Gini. Terus akhirnya masuk sinetron. School Musika. Main sinetron. Nggak bilang juga bang. Nggak bilang. Karena takutnya nanti ada omongan terlalu fokus di dunia itu. Walaupun kayak gitu tetap ditanya kayak ibaratnya gimana kuliah. Dan saat itu udah gue bilang kayak udah nggak usah kirim duit lagi. Gue bilang kayak gitu. Terus mereka bilang nggak usah lah. Ini ibaratnya kirim duit ke kau. Uang kosan biar gue yang bayar sendiri. Gitu kan segala macam. Oh ya udah oke. Gue bilang kayak gitu. Nggak masalah. Dikirim buat makan segala macam, kosan gue bayar sendiri dengan duit per boy bandan ini segala macam. Masuk sinetron, mereka lihat trailernya nih, kan biasa kan trailer kayak gitu sebulan full kan, prime time, sedap. Masuk, ditanya. Sinetron apa kalau gitu? Musikal, iskul. Judulnya iskul. Iskul, ISKUL, gitu. Itu waktu masih sama NSG kan, mainlah di situ segala macam, sama NSG. Sama sempat se-frame juga sama siapa itu namanya perempuan Nikita Willy. Oh parah-parah banget, gede-gede banget di situ. Terus kebetulan manajer gue itu Lintang Wardani. Iya. Itu penulis cerita Cinta Fitri. Jadi dia bisa masukin di situ. Itulah manajernya, berarti sedap dong ya kan. Main dilihat nih kok ada anakku ya mirip ya lagi ngedance gitu bang. Saat dengan boybandan kan. Udah masuk.
Ditanya, ini kalau ada main ya di RCTI lagi, dia bilang gitu. Oh nggak ada. Gue bilang kayak gitu kan. Enggak, ini apaan? Ya apaan, tonton aja. Gue bilang kayak gitu kan. Ditonton tuh, 1 episode pertama. Ditonton seadanya sama mereka, langsung ditelepon. Frat, itu kau ya nak ya? Woi, acting ya kan? Iya, gini. Ngaku aja langsung kan. Ngaku, gini. Jalan, terus dia bilang, oh udah banyak lah uangmu ya. Dia bilang gitu. Udah bisa sendiri? Udah, gue bilang gitu. Udah aman, jalan, dapet rezeki dari kerjaan itu. Gue tanya sama bokap, ini gimana hasilnya? Mau aku kemana kan? Karena saat itu nggak kepikiran untuk bikin studio bang. Gue nggak punya keahlian untuk bikin bikin video. Nggak punya Belum keahlian. tuh ya? Belum, nggak ngerti gitu kan segala macem. Bokap masih kerja saat itu. Bokap masih kerja. Ku tanya sama dia, mau ku apain nih duitnya? Kalau misalkan buka pecel ayam kayak mana? Bokap bilang, siapa yang jaga? Dia bilang gitu, kau aja nggak bisa masak. Nyetrika aja kok nggak bisa, dibilang gitu kan. Udahlah nggak apa-apa lah, aku jalan-jalan aja pakai duit itu, dibilang gitu kan. Oh yaudah, jalan-jalan lah gue nih bang. Gue jalan-jalan sama McG. Sama Gibran. Jalan-jalan gue ke Medan, Jakarta. Lu jalan-jalan deh, Bandung mana lah, segala macam jalan-jalan. Sampai akhirnya ada masalah di pekerjaan. Bokap udah selesai, down, gue disuruh pulang.